Alhamdulillahil wahidil qaharil azizil ghafaril mukawwirul laili 'alan nahar tazkiratan li ulil qulubi wal absar tabsiratan li dhawil albabi wal i'tibar. Walhamdulillahilladzi nahmaduhu nasta'inuhu nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Nashhadu an la ilaha illallah, nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya ba'dah amma ba'd. Kama qala Allah ta'ala azza wa jalla fi kitabihil karim, na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu a'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-ayah. Wa kama qala nabiyyuna Muhammad ibn Abdullah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu bihi tariqan ilal jannah. Al-hadis. Sadaqallahul azim. Ahlul bait yang saya sayangi karena Allah, Mbak Anasha Andarista, namanya luar biasa ya Mbak. Dalam rangka khatamul Quran mbaknya, dan ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, bapak-bapak ada di luar, bapak-bapak yang ada di luar, semoga hadirnya kita bersuka di rumah Ahlul Bait ini dalam rangka khatam Quran. InsyaAllah ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, tadi kita telah bacakan lantungan ayat suci Al-Quran Hattal Khatam. Maka insyaAllah di antara kita sekarang ini ada para malaikat yang senantiasa menaungi kita. Orang-orang yang baca Al-Quran, maka insyaAllah para malaikat menaunginya. Nah sekarang kita di rumah Ahlul Bait, malaikat mendoakan kita. Apa doa malaikat? Allahumma arhamhum, ya Allah cintailah mereka ya Allah. Allahumma fillahum, ya Allah ampunilah dosa mereka ya Allah. Allahumma tub alaihim, ya Allah terimalah taubat mereka. Jadi kita tadi yang membaca Al-Quran, insya Allah kita mendapatkan 3 fadilah itu. Ya Allah cintai mereka, ya Allah ampuni mereka, ya Allah terimalah taubat mereka. Masya Allah. Nah ibu bapak yang saya sayangi karena Allah, hari ini adalah khatamul Quran. Tentu saya akan menyampaikan tentang hal yang berkesesuaian dan dengan tema kita hari ini, yaitu tentang apa saja fadilah untuk ketika kita bersemangat membaca Al-Quran. Bapak-bapak, ibu-ibu Ahlul Bait yang saya sayangi karena Allah, saya awali dengan beberapa hadis yang hadis ini diriwayatkan oleh Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Jadi Rasulullah punya istri namanya Aisyah. Aisyah ini adalah anak dari Abu Bakar. Berarti Abu Bakar adalah mertua Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Betul? Nah, Aisyah pernah bersabda, Aisyah pernah menyampaikan sabda Nabi yang bunyinya begini, man ijtama'a qaumin min baiti fi buyutillah. Ketika berkumpul beberapa orang mukmin, wa yaslunahu kitabahu wa yatadarrasunahu bainahum, mereka memegang kitab lalu mereka saling mentadaruskannya seperti tadi. Masya Allah, apa manfaatnya? Yang pertama, illa alaihimus sakinah, maka hatinya akan menjadi tenang. Bapak ibu yang saya sayangi karena Allah, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub, dengan zikir hati akan menjadi tenang. Ibu bapak, kenapa Pak Ustadz sering ceramah? Perbanyaklah baca Quran. Dengan baca Quran insya Allah hati kita tenang, rumah tangga kita sakinah. Apa hubungan baca Quran dengan rumah tangga sakinah? Ini saya dengar, Masya Allah mbak kita mau menikah, diawali dengan menghatamkan Al-Quran. InsyaAllah setelah menikah semoga jadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, amin. Apa hubungan baca Quran dengan rumah tangga yang sakinah? Karena begini, orang yang rajin baca Quran hatinya tenang.
Kalau orang hatinya tenang, maka dia tak cepat tersinggung. Kalau dia tak cepat tersinggung, maka dia tidak cepat marah. Kalau dia tidak cepat marah, maka insya Allah rumah tangganya sakinah. Jadi kalau ada kita punya suami-suami, punya istri-istri, sekali senggol bacok, sikit-sikit tersinggung, sikit-sikit baper, cek bacaan Qurannya. Orang yang baca Quran tuh hatinya tenang, ya. Dan orang yang hatinya tenang, maka insya Allah dia tak cepat tersinggung. Kalau dia tak cepat tersinggung, dia tak mudah marah. Kalau tak mudah marah, insya Allah rumah tangganya sakinah. Tapi jangan macam jemaah saya, Ustazah, saya udah baca Quran Ustazah, enggak juga tenang hati saya Ustazah. Berapa lama? Sehari Ustazah. Enggak bisa, ya kan? 50 tahun enggak baca Quran sehari pengen tenang enggak bisa. Butuh waktu terus. Ibarat tanaman yang sudah mati, dipupuk lagi, disiram lagi, terus butuh waktu untuk hati itu kembali normal, menjadi qalbun salim dengan siraman bacaan Al-Quran kita. Sudah banyak penelitiannya. Orang-orang yang rajin baca Quran, adrenalinnya stabil sehingga dia tak mudah marah, ya, sehingga hatinya itu softwarenya bagus, sehingga dia tidak mudah memberikan respon saat ada stimulus yang datang kepadanya. Semoga kita semua ahlul bait, kita semua bapak ibu memiliki hati yang tenang, tak cepat tersinggung, tak mudah marah, tak gampang nyinggung orang dengan Al-Quran kita, insya Allah. Yang kedua, kalau kita baca Al-Quran macam tadi, dalam hadis tadi dijelaskan, wa yasitahur rahmah, Allah akan menurunkan rahmat bagi orang yang baca Quran. Apa itu rahmat? Bukan nama tetangga kita. Rahmat itu apa? Rahmat itu adalah rahmat dunia, rahmat akhirat. Rahmat akhirat itu adalah kita masuk surga, kita dapat pertolongan di yaumil akhir. Bu, segala yang tidak kita selesaikan di dunia akan kita pertanggungjawabkan di hari akhirat. Hati suami yang udah kita sakiti, anak yang sudah kita sakiti tak sempat minta maaf, teman-teman yang sudah kita ghibahi tak sempat minta maaf, orang-orang yang kita fitnah tak sempat kita minta maaf, orang-orang yang kita buka aibnya kita tak sempat minta maaf, orang-orang yang udah kita kasari dan menetes air matanya tak cepat minta maaf. Tak selesai di dunia, kita selesaikan di hari akhirat. Tapi kalau kita menyelesaikan di hari akhirat, maka insya Allah syafaat turun kepada kita dengan kita membaca Al-Quran. Rahmat Allah menjadi turun sehingga kita dimudahkan di yaumul hisab. Maka saya selipkan sedikit, selesaikan di dunia apa yang harus kita selesaikan. Jangan bawa mati. Kalau dibawa mati, nanti kita akan disusahkan di yaumil akhir. Na'udzubillah. Bacaan Al-Quran kita akan mendatangkan rahmat akhirat, yaitu pertolongan nanti di yaumil mahsyar, saat tidak ada lagi pertolongan selain amal kita. Pertanyaannya adalah, lalu apa pula rahmat di dunia? Rahmat di dunia itu kayak gini. Kita baca Quran sekarang, bisa jadi dengan baca Quran suami kita yang tadinya maksiat taubat dia. Kita baca Quran sekarang, rezeki yang tadinya tak lancar, lancar dia. Kita baca Quran sekarang, anak yang tadinya melawan, baik dia. Kita baca Quran sekarang, hati yang tadinya tak tenang, tenang dia. Kita baca Quran sekarang, tadinya kita punya masalah, alhamdulillah Allah mudahkan masalah kita. Karena orang yang baca Quran, insya Allah urusannya akan dimudahkan. Manalah mungkin orang yang sayang dengan Allah, kalau kita baca Quran, kan kita membaca wahyu. Manalah mungkin Allah perlakukan sama orang yang rajin baca Quran dengan orang yang tidak baca Quran. Manalah mungkin kita sama memperlakukan orang-orang yang sayang dengan kita dengan orang-orang yang tak sayang dengan kita. Maka insya Allah kalau kita baca Al-Quran, rahmat Allah turun. Bisa bentuknya kemudahan duniawi, bisa bentuknya kemudahan ukhrawi. Yang penting kalau kita baca Quran, berarti kita prioritaskan Allah. Saat kita prioritaskan Allah, insya Allah Allah akan prioritaskan kita. Oke? Yang pertama adalah hati tenang. Yang kedua, rahmat turun. Yang ketiga, wa haqqahul malaikah. Kita baca Quran macam tadi, malaikat turun. Ngapain malaikat? Mendoakan kita. Apa doanya? Seperti saya jelaskan di awal tadi, Allahumma rahamhum. Ya Allah, cintailah orang-orang ni Allah. Masya Allah. Allahumma gfir lahum. Ya Allah, ampuni mereka-mereka ni ya Allah. Allahumma tub alaihim. Ya Allah, terimalah taubat mereka-mereka ini ya Allah. Masya Allah. Ya.
Dan kemudian terakhir sebelum kita masuk ke poin berikutnya, wa dzakarallahu man indahum. Orang yang baca Quran namanya akan disebut-sebut oleh Allah di hadapan para malaikat Allah. Hei fulan, itu hambaku sedang baca Quran. Hei Jibril, tengok nama hambaku itu adalah sedang baca Quran. Allah membanggakan nama kita di hadapan para malaikat Allah. Jadi sebenarnya Al-Quran ini luar biasa. Sudahlah kita dapat pahala, kemudian dapat syafaat di yaumil akhir, kemudian kita bisa pula berwasilah dengan bacaan Quran kita. Ya Allah, saya baca Quran, dengan baca Quran ini lapang kuburan mak saya, ringan sisa kubur orang tua saya, sehat badan saya, luluskan pekerjaan saya, selamatkan suami saya, amankan rumah tangga saya. Bisa, sudahlah dapat pahala, bisa diwasilahkan dan mendapatkan syafaat di yaumil akhir. Jadi sebenarnya bacaan Al-Quran kita akan kembali kepada diri kita. Ini hadis yang pertama, keutamaan membaca Al-Quran. Yang kedua, masih hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidatina Aisyah. Lalu kalau kita baca Al-Quran, berapa pahala yang kita dapatkan? Nah, dalam hadis dikatakan, man qara'al Quran harfan, siapa yang membaca Quran satu huruf, falahu hasanatun, maka dia dapatkan satu kebaikan. Wal hasanatu bi asyrati amsalihha, satu kebaikan itu dikalikan dengan 10. 1 kali 10 berapa, Bu? Berapa, Bu? 10. Awak tanya lah kan. La aqulu alif lam mim harfan, saya tak mengatakan alif lam mim itu satu huruf. Walakinna alif harfan, lam harfan, mim harfan, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Berarti alif lam mim berapa huruf? 30. Tadi satu huruf pahalanya berapa? 10 kali 3 berapa? 1 juz dalam Quran berapa? Satu Quran berapa juz? Berapa surat? 114. Berapa ayat? 6.666 ayat. Berapa kata? 7. Lupa. Kata inna sholata tanha, inna satu kata, sholah 2 kata. Selfie pula. Yes, ya. Inna sholah kata, inna satu kata, sholah 2 kata. Iya kan? Berapa jumlah kata dalam Al-Quran? Jumlah kata adalah 77.429 kata. Oke, sekarang jumlah huruf dalam Al-Quran berapa? Jumlah huruf tak tahu tak pernah lo ngitung ya kan. Jumlah huruf dalam Al-Quran banyak beda pendapat, tapi yang masyhur adalah 323.000 huruf. Tadi satu huruf pahala berapa, Bu? 10 kali 323.000 huruf berapa pahalanya, Bu? 3 juta lah. Ngitung duit cepat, ngitung angka susah. Matematik 4 kok sama. Berarti 3 juta dong. 3 juta dong. Ya, betul ya. 3.230.000 pahala yang kita dapatkan kalau kita dapat kalau kita khatam Quran dari awal sampai akhir. Itu kalau kita baca setiap hari di hari biasa. Kita baca pula misalnya di Al-Haram digandakan dengan 100 per huruf. Berapa total? Hitunglah sendiri, saya tak pula menghitungnya. Tapi jangan pula itu dijadikan dalil dari seorang nenek kepada cucu. Sini cu, ambil kalkulator cu, hitung pahala cu setiap baca huruf aja kan. Itu hanya perintah supaya kita semangat membaca Al-Quran. Hadis yang ketiga, Ustazah nggak bisa, kata Pak Ustaz, baca Quran tu salah, berdosa Ustazah. Memang kami pengen hatam Quran, tapi cumana caranya? Kata Pak Ustaz, kalau salah baca Quran berdosa. Apakah itu benar? Nah, ini dalilnya. Dalil yang ketiga masih diriwayatkan oleh Aisyah. Jangan khawatir. Al-mahirum bil Quran ma'as safaratin kiramim bararah. Siapa yang mantap membaca Al-Quran, maka dia akan dikelilingi oleh malaikat Allah. Al-mahir. Terus gimana kalau kami terbata-bata Ustazah?
walladzi yaqra'ul Qur'an, dan siapa yang membaca Quran, wa tatatto, dan terbata-bata dia membacanya. Saya sering candain jemaah, baca Quran terbata-bata lebih banyak pahalanya. Alam nashrah laka sadrak, dikit kau terbata-bata alam 90 dah pahala. Alladzi bolak-balik, alladzi bolak-balik, ya kan? Terbata-bata dia membacanya, berapa pahalanya? Wa huwa alaihi syakun lahu ajran. Maka orang yang terbata-bata membaca Al-Quran, maka dia dapatkan 2 pahala. Pertama, pahala karena bacaannya. Yang kedua, pahala karena susahnya dia membaca. Masya Allah, susah baca Quran dapat pahala. Balik lagi, balik lagi, dapat pahala. Susah didekatkan Quran tu taklah nampak, dijauhkan lebih parah lagi. Bawa tegak sakitlah tengkuk, bawa duduk sakitlah punggung, bawa baring terkaluk pula, ndak apa-apa. Susah baca Quran dapat pahala. Jangan khawatir bu, faqra'ul Quran mastata'tum, bacalah Quran sesuai dengan kemampuan kita. Orang belajar ndak mungkin berdosa. Saya sering di perjalanan, kalau sudah macet, biasanya banyak yang klakson, betul? Ten, macet. Tapi satu ketika macet, tidak ada bunyi klakson. Padahal panjang kali macetnya itu. Kok senyap ya? Biasanya macet Pekanbaru heboh, ten. Wah, ini kok damai semua ya? Padahal macet. Saya kepo, saya buka kaca mobil saya tengok sikit manjat. Rupanya di depan ada mobil yang tulisan di pamflet atas kepalanya, lagi belajar setir mobil. Tak ada orang marah, tak ada yang protes. Sama dengan kalau kita belajar salah, tidak ada yang marah. Maka Allah pun tidak akan marah kepada kita. Jadi bacalah Al-Quran walaupun Oke. Nah, pertanyaannya Ustazah, bagaimana caranya nih Ustazah supaya kami ini mau mentargetkan untuk menghatamkan Quran macam tadi kita sudah khatam. Ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, kalau kita ingin menghatamkan Al-Quran, saran saya sih tidak harus pakai target. Tapi kalau saya punya saran, kita targetkan bacaan Quran kita pengen khatam berapa lama. Contoh, Ustazah saya sekali-sekali pengen khatam 1 bulan lah. Nah, kalau ibu khatam Quran dalam 1 bulan, ibu pakai target aja. Baca 2 lembar setiap habis sholat, 2 lembar subuh, 2 lembar zuhur, 2 lembar asar, 2 lembar maghrib, 2 lembar isya. Berarti sehari 1 juz. Karena Al-Quran Mushaf Utsmani itu 1 juznya 10 lembar. Kalau dibaca 2 lembar setiap habis sholat, berarti 1 day 1 juz. Itu bahasa kampung saya bu. Kalau bahasa ibu lain, 1 hari 1 juz. Nah, kita beda kampung bu. Kita terima aja itu ya kan. Nah 1 hari 1 juz. 2 lembar subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Lakukan 30 hari, maka insya Allah 1 bulan hatam. Ustazah, kadang pagi kami terkantuk tak baca, hutang di waktu zuhur. Kadang zuhur tak baca, hutang di waktu asar. Nggak ada masalah. Pokoknya 1 hari 1 juz. Payah Ustazah, mana bisa kami ngatamkan Quran dalam 30 hari. Nggak bisa kami Ustazah. Ya udah, saya kasih yang paling gampang, lebih cepat, lebih baik. Macam ceramah kita hari ini, hatamkanlah Quran dalam 10 hari. Mau? Mau. Lambe anggua. Kalau khatam Quran dalam 10 hari bisa. Caranya gimana? Baca 3 lembar sebelum dan setelah sholat. Subuh 3 lembar sebelum, 3 lembar setelah subuh. Zuhur 3 lembar sebelum, 3 lembar setelah. Asar 3 lembar sebelum, 3 lembar setelah. Maghrib 3 lembar sebelum, 3 lembar setelah. 6 halaman. Isya 3 lembar sebelum, 3 lembar sesudah. Sehari berarti 3 juz. Kali 10 hari 30 juz. Itulah cuma itu ya. Terbata-bata dapat pahala. Kan lama-lama lancar.
Lama-lama lancar aja dia kan. Nah, Ustazah, kenapa harus 3 lembar sebelum dan setelah? Saya sudah melakukan sebelum saya menyampaikan. Saya Ramadan itu tidak kajian. Kajian cuma satu-satu. Kita libur karena kita juga mau ibadah kan gitu ya. Saya coba tes dulu sebelum saya ceramah ke jamaah. Saya tes 6 lembar sekaligus setiap habis sholat. Saya cuma bisa ngetes dalam Ramadan karena hari-hari kayak gini saya ceramah terus. Jadi habis asar saya tak bisa baca Quran, saya ceramah terus. Jadi cuma bisa habis subuh, ya kan? Nah, jadi di liburan Ramadan kan saya kosong ya, ibu-ibu ya. Saya tes 6 lembar setiap habis sholat. Honde mah 6 lembar setiap habis sholat saya buat. Saya survei. Kira-kira bisa enggak nih saya sampaikan? Kira-kira kuat enggak di jamaah? Dan ternyata lutut sakit, pinggang bengkok, lah abu-abu bacaan Quran tuh. Saya terpikir tak bisa saya sampaikan ke jemaah. Saya tes 10 malam kedua dengan cara 3 lembar, sholat dulu, baru 3 lembar. Enak dia, kita relax dulu dalam sholat, santai dulu, baru 3 lembar lagi. Sehingga terbukti gampang. Kalau mau 10 hari, silakan. Tapi saya ragu, tak iyo tanda apa. Oke, payah Ustazah. Kalau 10 hari, ya udah kita ganti aja. Kalau mau khatam Quran dalam waktu lebih kurang 4 bulan. Caranya gimana? 2 lembar setiap hari. Apa ya Ustazah? Iya udahlah, 1 ayat setiap habis sholat subuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Shadaqallahul azim. Zuhur, Bismillahirrahmanirrahim. Zalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Shadaqallahul azim. 1 ayat setiap habis sholat, 1 tahun hatam. Jangan payah lah. Tak apa-apa 1 tahun daripada sampai 10 tahun dah hatam-hatam. Tetap payah Ustazah. Setiap habis sholat tu tak bisa, tak masuk ke akal kami. Kenapa Bu? Pagi kami maraton, siang kami menonton, sore kami main badminton. Kalau nak ibu gabung aja Bu, 5 ayat tiap hari Bu. Jadi jangan setiap habis sholat, ibu gabung aja 5 ayat tiap hari. Entah habis maghrib menjelang isya kek, entah mau tidur kek, entah habis subuh kek, 5 ayat setiap hari Bu. Insya Allah Bu, 1 tahun hatam. Nak jo bisa dah saja. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Wallahu a'lam bishawab. Tapi kalau boleh saya punya saran, kalau ibu-ibu nih, kecuali mbak kita yang mau menikah nih kan ini usianya udah maghrib menjelang isya nih semua ya kan. Enggak lah, asar lah ya kan. Ini kan. Nah ini Bu, enggak bisa lagi kita baca Quran enggak tiap hari. Karena udah terlalu lama mungkin kita lalai. Kalau ibu udah baca Quran tiap hari, alhamdulillah. Tapi kalau untuk kita-kita yang belum, no excuse. Itu bahasa kampung saya lagi tuh. Tak ada toleransi. Oke, ready. Baca Quran mesti tiap hari. Makanya letakkan Quran di tempat yang dekat dengan kita. Jangan letakkan Quran tuh di atas lemari. Mau mengambilnya, ambillah kursi dulu. Pas sudah manjat rupanya terkunci pula lemarinya. Turun pula ngambil kunci, pas naik tu jelungkang. Nah jadi baca Quran. Jadi letakkan Quran di tempat yang tepat. Lalu kemudian kita baca Quran ya sesuai dengan kita mau. Allah itu lebih suka amalan yang sedikit tapi terus daripada banyak tapi putus. Sebagai penutup, ciptakan waktu untuk kita bisa baca Al-Quran. Kita ciptakan waktu. Kapan? Waktu itu permanen, kemanapun kita berada. Misalnya waktu saya baca Quran habis subuh, misalnya kayak gitu ya. Mau ibu pergi kemana, ke Prancis, ke Jepang, mau ke Bukit Tinggi, ke Ulu Kasok, kemana-mana, tetap habis subuh baca Quran. Ya, entah di bis ibu baca, entah lagi di Ulu Kasok, entah Sungai Hijau. Pokoknya habis subuh jadwal baca Quran. Kayak gitu. Konsisten tuh kayak gitu. Dimanapun kita berada, kita lakukan itu. Dan jangan berubah waktunya. Sampai kapan? Bila perlu seumur hidup. Ciptakan waktu yang kita mau, jangan berubah. Apakah kita dalam kondisi sakit ataupun tidak, baca. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Toh baca Quran itu boleh tegak, boleh duduk, boleh baring. Enggak ada masalah. Ciptakan waktu, lakukan konsisten tiap hari dimanapun kita berada. Mau traveling, mau lagi jalan-jalan,
no excuse. Itulah cara konsisten di jam yang sama, di waktu yang sama sampai kita beban meninggalkannya. Itulah istiqomah. Demikian dari saya, panjang-panjang betul. Ditanya pula sama anak, apa ceramah ustazah? Nak jaleh doh, yang penting coklat bajunya. Itulah kan. Demikian, semoga kita lebih baik ke depan. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa. Terima kasih kami Siapa tadi namanya, siapa? Nama tadi Mbak Panggil aja Nasa aja. Nasa Andara. Nasa aja. Panggil aja. Kami mohon doa Anasa. Ustazah Nela untuk ananda kita Nasya Andarista. Kepada Ustazah kami persilakan. Anasya. Oh, salah panjang Nasa aja. Allah kan tahu. Oh ya. Baik ibu-ibu, kita akhiri pertemuan kita dengan doa. Akhiri ya. Iyalah. Akhiri pertemuan dengan doa. Kita doakan semoga ananda kita Mbak Anasya, Allah mudahkan segala urusannya, Allah sakinahkan keluarga beliau, kemudian Allah berikan keturunan yang soleh dan soleha, Allah lancarkan rezeki beliau, Allah mudahkan segala macam apa yang beliau inginkan, dan untuk alul bait semoga Allah sakinahkan, dijauhkan dari segala musibah, dan wabil ammah untuk kita semuanya. Ala hazihin niyah, al-Fatihah. Amin ya Allah, amin ya Rahman, amin amin ya mujibas sailin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah, na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka salamatan fi dinina, afiyatan fi jasadina, ziyadatan fi ilmina, barakatan fi rizqina, taubatan qabla al maut, rahmatan indal maut, maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut, najata minan nari wal afwa indal hisab. Allahumma antas salam minkas salam wa ilaika ya'udu salam. Fahayna rabbana bis salam wa الجنة دار سلام تبارك ربنا وتعالى يا هذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والهزن، نعوذ بك من العجز والكسل، نعوذ بك من الجبن والبخل، نعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم يسر علينا أمورنا ولا تعسر علينا أمورنا يا رب العالمين. اللهم إن كان رزقنا في السماء فأنزله، وإن كان رزقنا في الأرض فأخرجه، وإن كان رزقنا بعيدا فقربه، وإن كان رزقنا حراما فطهره، وإن كان قليلا فكثره يا رب العالمين. اللهم يسر علينا أمورنا ولا تعسر علينا أمورنا يا رب العالمين. اللهم خصوصا إلى أختنا Anasya, Allahumma anzil rahmataka wa maghfirataka wa salamuka wa barakatuka sihataka ilaiha ya rabbal alamin. Allahumma khususan ila ukhtina Anasya, Allahumma anzil rahmataka wa maghfirataka wa salamuka wa barakatuka sihataka ilaiha ya rabbal alamin. Allahumma khususan ila arwahi abaina wa ila arwahi ummahatina wa ila arwahi kulli muslimina wal muslimat. Allahumma ja'al qabrahum rawdatan min riyadil jannah wa la taj'al qabrahum huratan min hubarin niran. Allahumma khususan ila arwahi abaina wa ila arwahi ummahatina wa ila arwahi kulli muslimina wal muslimat. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihi wa'fu anhum wa akrim nuzulahum wa wasi' madkhalahum waghsilhum bil ma'i was salji wal barad wa naqhim min al khataaya kama yunakkal sabul abyadu min ad-danasi wa abdilhum daran khairan min darihim wa ahla khairan min ahlihim ya rabbal alamin. Allahumma ansur ikhwanana mujahidina fi Gaza. Allahumma ansur ikhwanana mujahidina fi Palestin. Allahumma ansur ikhwanana mujahidina fi Indonesia ya rabbal alamin. Allahumma inna na'udzu bi kalimatillahi tammati